Kemudian najis yang kedua adalah najis mutawasithah. Ada yang lupa sebelumnya? Bahwa rumus najis ini berpindah jika basah. Tangan saya najis dalam keadaan masih basah, air kencing misalnya. Ditempelkan ke baju, maka bajunya menjadi najis juga. Tangan saya terkena najis, tapi sudah lama kering, menyentuh baju, sama-sama kering, maka najisnya tidak berpindah ke baju. Begitu juga ketika di lantai, air kencing, basah, kemudian kita injak, berpindah ke kaki kita. Tapi kalau si air kencingnya sudah kering, kaki kita juga kering, maka najis tidak berpindah ke kaki kita. Dan juga jika air kencingnya sudah kering, tapi kaki kita basah, baru keluar dari WC misalnya, kemudian menginjak lantai yang ada air kencing yang sudah kering tadi, maka kakinya menjadi najis. Jadi harus ada yang basah salah satunya, atau dua-duanya basah, itu berpindah. Tapi kalau sama-sama kering, ini tidak memindah najis. Apa saja najis mutawasithah? Najis mutawasithah itu seluruhnya. Pembahasan minggu kemarin kita membahas benda-benda najis. Seluruhnya adalah mutawasithah, kecuali najis anjing dan babi, dan juga air kencing dari anak 2 tahun ke bawah, laki-laki, dan juga belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya. Sekarang kita akan bahas syarat mensucikan najis. Sebelum kita bahas hukmiyah dan ainiyahnya. Syarat mensucikan najis, pertama air yang datang atau air didatangkan. Ketika air yang datang kepada najis, maka posisi air ini kuat, bisa menghilangkan najis. Tetapi kalau airnya yang diam berada di dalam satu ember, kemudian kita masukkan baju yang ada najisnya, walaupun najisnya hanya sedikit, dicemplungin atau dimasukkan ke dalam ember yang ada airnya, maka si air ini tidak bisa mensucikan baju yang bernajis tadi. Tapi justru najisnya malah menyebar. Air yang ada di dalam ember semuanya menjadi najis. Jadi air yang harus datang, air didatangkan ke najis. Paham ya? Kemudian yang kedua, kalau airnya banyak, baru boleh. Misalnya air lebih dari 2 kula. Kemudian baju kita terkena najis, masukkan ke dalam air yang lebih dari 2 kula, maka si baju bisa suci dengan syarat airnya tidak berubah. Kalau baju terkena darah sedikit, dimasukkan ke dalam air yang lebih dari 2 kula. Kita gosok-gosok di dalam bak mandi yang lebih dari 2 kulah tadi. Apakah airnya akan berubah? Tidak. Tapi misalnya ada seseorang yang tabrakan, bajunya berlumuran darah, dimasukkan ke dalam air yang lebih dari 2 kula. Hanya 1 bak, tapi 2 kulahnya pas-pasan, atau lebihnya pun hanya sedikit. Kita cemplungin, kita masukin ke dalam bak tersebut, kita cuci di situ. Kira-kira akan berubah nggak? Berubah. Otomatis bajunya pun tidak suci, tapi malah menajiskan airnya. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan, airnya suci dan mensucikan. Tidak bisa menggunakan air yang mustamal. Kemudian bagaimana cara membersihkan najis mutawasithah? Najis ini dibagi menjadi 2 dulu. Ada najis hukmiyah dan juga ada najis ainiyah. Apa itu najis hukmiyah? Najis hukmiyah itu najis yang sudah tidak nampak panca indera. Rasanya, baunya, warnanya sudah tidak nampak. Kalau kencing, airnya sudah tidak ada, warnanya pun sudah tidak ada, baunya sudah tidak pesing, sudah nggak ada bau kencing.
dan rasanya pun nggak ada, maka ini dianggap masih najis. Tapi najisnya najis hukmiyah. Cara mensucikan najis hukmiyah itu gampang, cukup disiram sekali. Kenapa? Karena rasanya, baunya, dan warnanya sudah nggak ada. Jadi cukup disiram, cukup, selesai. Dan air bekasnya itu suci. Kemudian yang kedua, najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah itu najis yang masih ada zatnya. Ada rasa, bau, atau warna. Air kencing masih ada warnanya, itu najis ainiyah. Masih ada airnya, itu najis ainiyah. Atau airnya sudah nggak ada, tapi masih bau pesing, itu masih disebut najis ainiyah. Tai kotok atau tai ayam, itu najis ainiyah. Cara membersihkannya, ini harus sampai hilang 3 sifatnya. Disiram sama air yang datang, ini kan, air yang datang, tapi harus sampai 3 sifatnya ini hilang. Kalau di baju itu gampang. Contohnya ini baju. Di sini ada najisnya misalnya. Maka kita tinggal lipat, ujungnya kita siram. Apalagi pakai keran. Langsung aja siram. Air yang datang, terus dia lepas dari kainnya, gampang suci. Ataupun di badan itu pun gampang. Mandi hilang, di tangan tinggal disiram hilang. Yang penting si najisnya sudah tidak ada, warna, bau, dan rasa. Maka baju kalau terkena najis, ini jangan langsung dimasukkan ke ember. Kita mau mencuci baju nih. Mencuci bajunya banyak. Tapi ada salah satu yang kena najis, celananya. Biasanya ibu-ibu, ember dikasih sabun, dikucek-kucek, kemudian dimasukkan bajunya. Apa yang terjadi? Kalau salah satunya ada najisnya, maka ini tidak bisa membersihkan najis, tidak bisa mensucikannya. Tapi malah airnya menjadi najis juga, dan seluruh baju yang terkena air tersebut menjadi najis juga. Mutanajis maksudnya ya, terkena najis. Termasuk ketika mencuci baju di mesin cuci. Rata-rata seperti itu kan? Masukkan airnya, masukkan sabunnya, kemudian nyalakan mesinnya sehingga air dan sabun menyatu. Setelah itu baju-baju dimasukkan. Maka itu tidak bisa mensucikan najis yang ada di pakaian, tapi malah menajiskan seluruhnya. Untuk itu, jika kita mau mencuci baju seperti tadi, baju yang ada najisnya kita siram dulu. Kalau tidak tahu sebelah mananya, ya udah siram satu baju. Setelah disiram, merata semuanya, diperkirakan tidak ada najisnya, itu suci. Kemudian disatukan dengan yang lain. Kalau kita yakin salah satu bajunya ada yang najis. Kalau di seluruh bajunya kita yakin tidak ada yang najis, maka dengan cara seperti tadi, memasukkan air, kemudian memasukkan sabun, dikucek, kemudian masukkan bajunya, nggak masalah. Tapi kalau ada salah satu yang najis, ini bisa menyebabkan seluruhnya menjadi najis. Makanya yang najis disucikan dulu di luar. Setelah bersih, yang najisnya baru dicuci seperti biasa di mesin cuci. Atau bisa dengan cara yang kedua. Gak apa-apa, seluruh bajunya menjadi najis. Air dulu, sabun, kemudian masukkan baju. Jelas ya, seluruhnya menjadi najis. Tapi ketika mau dibilas, itu airnya mengalir, kemudian kita bilas seperti biasa, masukkan ke tempat pengeringan. Jadi sucinya satu persatu itu pun bisa. Tapi ribet nantinya.
Maka alangkah baiknya yang najis dipisahkan. Terutama bagi ibu-ibu yang mempunyai bayi yang suka masih kencing di celananya. Pisahkan baju yang najis dan baju yang suci. Sehingga nanti ketika nyuci itu nggak ribet. Kita sudah tahu mana yang najis, mana yang harus disucikan terlebih dahulu sebelum dicuci secara normal. Atau bisa seperti ini. Baju dimasukkan ke dalam ember atau baju dimasukkan ke dalam mesin cuci. Airnya belum ada di situ ya, belum ada di mesin cuci atau belum ada di ember. Setelah baju berada di dalam mesin cuci, kemudian barulah air yang datang. Air didatangkan. Sampai apa? Sampai airnya meluber atau si bajunya itu semuanya terendam sama air. Bajunya segini misalnya, ember, bajunya segini, embernya agak tinggi sedikit. Kita siram sampai airnya melebihi baju, maka ini pun bisa mensucikan seluruhnya. Kalau pakaiannya terlalu banyak dan kita tidak tahu mana yang najisnya, mana yang sucinya. Walaupun ini pendapat yang lemah menurut guru saya. Tapi bisa dipakai, silahkan. Yang penting air yang datang. Bukan air sudah di ember, air sudah di mesin cuci, kemudian baju yang datang. Ini menajiskan seluruhnya. Paham ya? Bisa dipakai kedua cara tadi. Kemudian bagaimana cara membersihkan najis di lantai? Air kencing atau tai ayam atau yang lainnya. Kalau kita langsung siram dalam keadaan najisnya itu masih nampak, artinya masih najis ainiyah, maka dia harus disiram sampai 3 sifatnya hilang dan terpisah dari tempatnya. Kalau tidak terpisah, masih menyatu, maka malah menjadi najis seluruhnya. Anak kita baru kencing, kemudian kita pel, seluruhnya jadi najis. Atau ada tai kotok, tai ayam, kita langsung siram, sedangkan si tai kotoknya tidak langsung keluar dari teras kita misalnya, masih berada di atas teras, maka najisnya melebar. Maka bagaimana cara yang benar? Sebelum disiram, jadikan dulu najis hukmiyah. Kenapa harus dijadikan najis hukmiyah dulu? Karena kalau sudah najis hukmiyah, tinggal disiram sekali dan sisanya ini menjadi suci airnya. Bagaimana caranya? Kita elap dulu, kemudian siram sekali, dielap lagi, tunggu sampai kering. Kalau benar-benar kering, bukan lembab ya, kering, maka baunya, rasanya, dan juga warnanya sudah tidak ada. Dia menjadi najis hukmiyah. Masih najis nggak itu? Masih. Kalau kita lupa menyiramnya, kaki kita basah, kemudian menginjak, maka kaki menjadi najis. Karena dia masih najis hukmiyah. Tapi karena sudah jadi najis hukmiyah, tinggal disiram sekali, cukup. Bekas airnya suci dan mensucikan selagi belum terpisah. Lebih jelasnya kita praktek ya. Ini misalnya adalah tai ayam. Ini kalau kita siram langsung, seperti ini, maka najisnya bukan di sini saja, tapi ini seluruhnya menjadi najis. Tapi cara membersihkan yang benar, kita bikin najis hukmiyah dulu. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi najis hukmiyah, tinggal disiram sekali beres. Caranya bagaimana? Pertama kita lap dulu najisnya.
Ini mungkin masih bau. Berarti kalau masih bau, ini masih najis ainiyah. Sifat najisnya belum hilang. Untuk itu, kasih dulu air sedikit. Setelah dikasih air, kita lap. Ini harus ditunggu sampai benar-benar kering. Kalau masih lembab, dia masih ainiyah najisnya. Kenapa? Karena lembaban dari air tersebut termasuk dari zat najis yang tadi. Maka tunggu sampai benar-benar kering. Setelah benar-benar kering, barulah dia menjadi najis hukmiyah. Kalau sudah jadi najis hukmiyah, maka kita tinggal siram sekali. Ratakan di bagian najisnya. Cukup. Ini suci. Begitu pula dengan airnya. Ini pun suci. Bahkan dia masih suci dan mensucikan. Kenapa? Karena belum terpisah dari tempat najisnya. Jadi kalau najisnya banyak, misalnya, kita bisa ratakan. Karena belum terpisah dari tempat najisnya. Sehingga dia masih suci dan mensucikan. Kalau sudah terpisah, ke tisu misalnya. Ini pun suci sama, tapi musta'mal. Ini boleh dilap ataupun tidak, silahkan. Tapi kalau tidak dilap, takutnya bikin orang terpleset. Untuk itu silahkan dilap saja. Disiramnya boleh sedikit, yang penting merata. Kalau sekali siram tidak merata, bisa diratakan oleh tangan. Ini contohnya air kencing. Bagaimana cara mensucikannya? Pertama kita lap dulu air kencingnya. Ini baru ngelap air kencingnya saja. Kalau baru dilap seperti ini, dia masih najis ainiyah. Kenapa? Karena dia masih bau pesing. Walaupun airnya sudah tidak ada. Kalau kita siram, maka seluruh airnya akan menjadi najis. Lantainya nggak suci, bahkan seluruh airnya menjadi najis. Karena lantainya masih najis ainiyah. Kenapa masih najis ainiyah? Karena satu sifat najis diantaranya baunya belum hilang. Untuk itu kita bersihkan dulu pakai air. Sedikit cukup. Kita ratakan dan dilap. Tunggu sampai benar-benar kering total. Kalau masih dalam keadaan lembab seperti ini masih najis ainiyah. Kalau kita siram, maka seluruhnya menjadi najis. Bukan mensucikan, tapi malah membuat seluruh airnya menjadi najis. Najisnya menyebar. Ataupun dipel, maka seluruhnya menjadi najis. Untuk itu tunggu sampai benar-benar kering total. Bisa dibiarkan atau dibantu dengan dilap lagi. Nah, setelah ini kering, ini masih najis. Najisnya najis hukmiyah. Kalau sudah jadi najis hukmiyah, tinggal sekali siram. Ini kan tidak merata ke seluruh tempat najis tadi. Maka kita ratakan dengan tangan atau pakai slaber. Kenapa bisa tangan? Sekali lagi,
Karena ini masih belum pisah dengan tempatnya, maka si air ini masih suci dan mensucikan. Setelah ini beres. Suci ini lantai. Termasuk airnya pun suci. Mau dipel ataupun tidak, itu terserah. Cuman kalau tidak dipel, takutnya orang terpeleset. Sekarang bagaimana cara membersihkan najis yang ada di karpet? Kalau kotoran seperti ini, sama prosesnya. Pertama kita hilangkan dulu najisnya. Ini masih berwarna, maka dia masih najis ainiyah. Kita kasih air, kemudian kita sikat. Hilang warnanya, tapi masih ada airnya, berarti dia masih najis ainiyah. Untuk itu kita tunggu sampai kering total. Kalau tidak kering total, kita siram, maka seluruhnya menjadi najis. Ini biar cepat saja ya. Ini misalnya najis yang tadi baru disikat. Sudah hilang warnanya, juga sudah hilang airnya, zatnya, dia sudah kering total. Kalau seperti ini masih najis, tapi najisnya najis hukmiyah. Untuk itu kita tinggal siram sekali saja. Cukup. Ini bisa dibiarkan atau bisa kita lap supaya cepat kering. Airnya suci. Jadi mau dilap ataupun tidak, itu terserah. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana jika kotorannya ada di samping seperti ini? Kalau kita langsung siram, kita siram nih. Gak hilang. Maka najisnya menyebar tetap. Walaupun ini di samping. Tapi misalkan kotoran ayamnya sudah kering seperti ini. Ini contohnya kotoran ayam, tapi sudah kering. Kita nggak mau mengelapnya dulu, langsung disiram. Ketika kita siram, kotorannya ikut keluar, maka ini suci. Tapi kalau masih basah, disiram, dia nggak akan langsung terbuang. Paham ya? Jadi seperti itu cara membersihkan najis mutawasithah. Jadikan dulu najis hukmiyah, baru disiram sekali, maka langsung suci dan air bekasnya pun tetap suci. Mafhum ikhwan?